Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Kami ngecek barangkali ada yang belum berangkat atau mungkin ada yang tidak berangkat. Saya absen dulu. Ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, ada yang absen. Ada siapa? Siapa? Munjilatul Istighfar. Alasannya apa? Tidak berangkat. Sakit. Oh, sakit. Nah, sebelumnya untuk masuk ke pelajaran, untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan persiapan dan doa. Silakan. Doa dimulai. Bismillah. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anakku semua, untuk pembelajaran kali ini yaitu akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mungkin pembelajaran yang kemarin mengingat pelajaran yang kemarin coba apa yang dinamakan zaman jahiliyah untuk pelajaran kemarin. Ayo Mas. Jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman jahiliyah adalah bentuk penyebutan bagi siapa saja yang tidak tahu, yang tidak mengetahui hakikat Tuhan atau tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Bagus. Benar, ya. Juga untuk yang selanjutnya di situ dijelaskan ada nilai positif dan ada nilai negatif. Coba nilai positif dari zaman jahiliyah. Coba angkat tangan. Atau budaya negatif. Nilai positif. Nah, dari berdagang, bersyair, menghormati tamu. Itu pembelajaran yang telah lewat. Nah, ini pelajaran selanjutnya bahwasanya kompetensi awal menghayati ketetapan Allah atas hadirnya agama Islam di Mekah sebagai solusi kerukunan masyarakat jahiliyah. Khususnya bagi orang Arab pada saat itu dan umumnya bagi seluruh dunia. Karena Islam itu bukan milik golongan, Islam itu bukan milik suatu negara, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Coba rahmatan lil alamin itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Rahmatan lil alamin. Untuk sekalian atau untuk sebuah alam. Makanya sampai ke Indonesia. Kok kelihatannya loyo. Nah, coba sekarang berdiri semuanya. Ya, tangan dengan seperti biasa dalam pramuka itu. Nah, coba nanti diganti keduanya. Siapa yang suka hati mabal SKI? Keduanya. Pertama, siapa yang suka hati tepuk tangan? Seperti itu ya. Ya, coba. Mulai 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa
awal ada profil pelajar Pancasila. Jadi karena kita itu memakai kurikulum Merdeka. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua mandiri, dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan belajar. Jadi tidak menggantungkan kepada teman. Ya, terkadang kalian menggantungkan temannya nggak berangkat ikut nggak berangkat, temannya dibusuk pun dia jangan ikut. Nah, itu di dalam profil pelajar Pancasila harus mandiri. Ya, tahu mandiri? Coba yang tahu angkat tangan. Coba apa mandiri? Maka mandi sendiri. Ya bisa masuk. Yang lain coba, yang perempuan. Mandiri itu maksudnya apa? Dan tadi kan dijelaskan di situ sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman. Itu yang namanya mandiri. Terus yang ketiga bergotong royong. Bergotong royong di dalam hal yang baik. Ya, misalkan teman kita sakit, kita tengok, kita jenguk, yang dibutuhkan kira-kira apa. Ya, itu namanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan. Kalian harus kritis. Makanya belajar Pancasila itu harus kritis di dalam lingkungan. Ya, ada cuma diam saja. Itu namanya bukan profil belajar Pancasila. Makanya yang sedang dibiarkan di dalam kurikulum Merdeka itu harus mempunyai sifat mandiri, gotong royong, benaran, kritis. Problem based learning atau PBL. Nah, di dalam PBL ini bahwasanya kalian harus bisa menganalisis. Nah, yang dianalisis apa? Yang dianalisis itu misalkan seperti dakwah Rasulullah. Nah, dakwah Rasulullah itu pada saat di Mekah yang jelas pertama siapa? Yang didakwai oleh Rasulullah. Pertama keluarga. Yang kedua teman dekat. Yang ketiga tetangga dekat. Ya, itu tiga inilah yang di dalam dakwah Rasulullah. Makanya pertama pada saat keluarga Rasulullah yang pertama masuk Islam siapa? Dari pihak istri Rasulullah. Siapa namanya? Coba angkat tangan. Dewi Khadijah istri Rasulullah yang pertama masuk Islam. Terus dari kalangan teman dekatnya siapa? Sahabat Abu Bakar. Dari anak kecil sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itulah apa namanya dakwah Rasulullah di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu istrinya, terus di teman sahabat Abu Bakar, terus dari anak kecil belum balik waktu itu sahabat Ali karamallahu wajhah. Terus dari pihak budak hamba sahaya siapa? Siapa? Sahabat Bilal itu ya dari budak. Bahkan sahabat Bilal pada saat itu sampai disiksa. Karena apa? Karena masuk agama Islam. Dan pada waktu disiksa menyebutnya selalu Allah seperti itu.
Yaitu di dalam pembahasan bahwasanya model dari pembelajaran itu tatap muka, kita sudah juga tatap muka. Modelnya yaitu problem bahasa layering yang diutamakan itu kepada siswa bisa menganalisis, siswa bisa mengungkapkan itu ya. Makanya di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, terutama di di bab atau di pembahasan dakwah Rasulullah, kalian harus bisa menganalisis ya, menganalisis dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya sebelum kami teruskan. Gak ada. Terus selanjutnya kompetensi intinya. Nanti kalian harus bisa mampu mengidentifikasi masyarakat Arab sebelum Islam. Terus di sini ada mengidentifikasi masyarakat Arab sebelum Islam dan juga menganalisis lagi yang jelas dakwah Rasulullah pada saat pertama Islam masuk ke Mekah. Nah, di situ harus berpikir kritis dan yang lain. Terus refleksi, ada asesmen penilaian, ada asesmen non kognitif, asesmen keterampilan, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu setelah kita mengetahui dakwah Rasulullah, akhirnya ada pertanyaan, baik itu dari pelajar atau dari siswa ataupun dari guru. Coba mungkin ada yang bertanya tentang dakwah Rasulullah. Pertanyaan, Sufi, Andika. Apa yang dinamakan dakwah? Coba ada yang bisa apa yang dinamakan dakwah? Coba yang kedua. Bagaimana cara dakwah Rasulullah bagus? Yang pertama, apa yang dinamakan dakwah? Dakwah itu mengajak kepada kebenaran. Itu namanya dakwah. Kalian mengajak untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan, itu namanya dakwah. Makanya Rasulullah pada saat itu, karena orang Arab menyembahnya berhala, kan ada 3 berhala yang menjadi menjadi ketua. 3 berhala apa saja? Ada berhala Manat, berhala Lata, dan Uzza. Jadi ada 3 berhala yang menjadi pemimpin. Sehingga dengan datangnya Rasulullah untuk berdakwah agama Islam, yaitu menghilangkan yang namanya berhala agar menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala yang tadinya disembah, akhirnya menyembah kepada Allah yang Esa. Itu dakwah, ya. Paham? Terus yang kedua, pertanyaan apa? Bagaimana cara dakwah Rasulullah? Jadi dakwah Rasulullah itu ada 2. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Karena bukannya Rasulullah takut itu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar berdakwah agama Islam. Ada pertanyaan sebelum kami akhiri pembelajaran ini? Sekarang untuk ketua kelas untuk berdoa untuk menutup pembelajaran ini. Untuk ketua kelas silakan doa.